yaitu kedatangan Tuhan Yesus selalu dihubungkan dengan antikris. Kedatangan Tuhan Yesus, maaf ini Facebook saya kok hilang sebentar ya. Kedatangan Tuhan Yesus dihubungkan dengan penderitaan, masa aniaya yang begitu menyeramkan dan menakutkan. Akhirnya murid-murid Tuhan Yesus, gereja Tuhan, anak-anak Papa di surga, Van masuk Van ke situ. Facebook, Facebooknya mati ya? Nah ini sudah ya, sekarang sudah jalan. Ya, yang ikut masuk itu sudah. Ya. Nah, sehingga sebagian besar gereja yang mendengar pelajaran Yesus mau datang itu dengan menonjolkan antikris, menonjolkan aniaya, siksaan. Maka kalau ditanya apakah Anda siap kalau Yesus datang, jawabannya pasti nggak siap, pasti nggak akan siap. Nah ini kondisi, situasi, motivasi yang pertama tentang kalau kok hilang lagi sebentar ya, bentar saya ganti saja. Kenapa Facebooknya bentar. Ya, Facebook aman ya? Oke, ini kondisi situasi yang pertama. Kondisi situasi yang kedua. Kedatangan Tuhan Yesus di situasi atau motivasi yang kedua ini, saudara, tergantung doktrin yang dianut. Maaf kalau saya nyebut beberapa macam doktrin, itu tidak berarti membuat saya bingung. Membuat saudara bingung. Ada doktrin Armenia, ada doktrin Pantekosta, ada doktrin Reform, ya ada doktrin Katolik, ada doktrin Protestan yang aliran ini dan banyak lagi, ya doktrin Advent ada tentang akhir zaman. Saudara tahun 70-an, 80-an, 90-an, saudara masih ingat? Gereja Advent kalau membuat seminar akhir zaman itu bisa berhari-hari. Ya, yang dari Advent pasti akan tahu. Gereja Advent itu kalau membuat seminar tentang akhir zaman itu bisa berhari-hari. Saya sampai kagum melihat itu. Nah, dari macam-macam doktrin ini bicara tentang kedatangan Yesus, ada lagi muncul pengangkatan contohnya. Ya ini doktrin pengangkatan. Kita diangkat sebelum aniaya, di tengah-tengah aniaya, atau sesudah aniaya. Ya ada istilah post. Ya sebelumnya. Ya ada istilah itu saya nggak mengerti ya. Ya nah itu banyak. Nah situasi dan motivasi yang kedua ini malah membuat pusing banyak orang. Aduh ini ngeri sekali. Satu kali saudara, ya berapa puluh tahun yang lalu, saya diminta di satu gereja untuk mengajar tentang akhir zaman. Di baris kedua dari depan, ada seorang bapak yang sangat mengganggu konsentrasi kita. Karena hampir setiap kalimat yang saya sampaikan soal akhir zaman, saya tuh mendengar, kebetulan gerejanya nggak terlalu besar, bapak ini goyangkan badan tuh. Terus gitu kan aneh. Saya pikir kenapa ini begitu loh. Nah saudara, puji Tuhan saya bisa menyelesaikan waktu saya untuk bicara tentang akhir zaman. Selesai ibadah, saya nggak sabar pengen nemui bapak ini. Terus saya tanya, Pak, apa yang bapak rasakan? Selama saya mendengar, selama saya menyampaikan tentang akhir zaman, bapak itu sepertinya serius iya, gelisah iya, terus begitu. Ternyata, saudara dengar, iya. Saya pikir dia itu mengerti apa yang saya katakan, ternyata tidak. Tiba-tiba membuat saya kaget. Dia bilang begini. Masalahnya Pak, utang saya ini banyak. Nah, kan saya bingung.
apa hubungannya utangnya bapak ini dengan kedatangan Yesus? Nah, ternyata dia cerita ada yang mengajar, Pak. Jangan sampai waktu utangmu belum lunas. Nah, hati. Nah, terus anak-anak muda kalau dalam situasi yang pertama ini tadi ya, takut ada antikris, ada segala macam. Mengapa orang-orang muda yang umurnya antara 20 sampai 40-an begitu, kalau diajak mendengar khotbah akhir zaman, kita bahas kitab Wahyu, jawaban mereka serentak, aduh janganlah, kami nggak siap. Maaf ya, jangan tersinggung. Kalau bukan saudara ya nggak apa-apa. Rata-rata jawaban anak muda ini, belum siap om, belum siap ibu, pak, siapa yang khotbah? Ya, kalau kenapa? Belum menikah saya. Nah, apa hubungannya? Kedatangan Yesus ditanya siap atau tidak, ternyata banyak yang tidak siap. Kalau di posisi yang pertama dan yang kedua. Saya ulangi lagi, posisi yang pertama itu karena motivasi. Dengar khotbah akhir zaman yang isinya menakutkan, mengerikan tentang antikristus, aniaya, penyiksaan. Waduh, orang jadi takut. Nah, situasi yang kedua atau motivasi yang kedua, begitu banyaknya doktrin gereja. Ternyata dari masing-masing doktrin gereja itu akan punya beda-beda pengajaran tentang kedatangan Tuhan Yesus. Katolik hampir nggak pernah ngomong akhir zaman, tapi sesekali ada. Reform, Arminian, ya ada. Pantekosta, ada yang belajar akhir zaman, ada aniaya, pengangkatan sebelum aniaya atau di tengah-tengah aniaya atau setelah aniaya baru ada pengangkatan. Nah, itu kan jadi bingung semua kalau mendengar doktrin seperti itu. Nah, sekarang yang ketiga, kalau kita mendengar dan belajar dari 100% Alkitab tentang kedatangan Tuhan Yesus, saudara, ternyata yang pertama dan kedua tadi itu akan teratasi, akan tertutupi dengan pengajaran yang murni. Dengarkan kalimat ini. Akhir zaman itu sebetulnya berakhirnya zaman pemerintahan manusia dan dimulainya zaman pemerintahan Tuhan Yesus. Coba kita baca dulu ayatnya. Wahyu 11 ayat 15. Siapa yang kenal Alkitab ini? Wahyu 11 ayat yang ke-15. Oke, silakan. Kalau kita melihat ayat ini, akhir zaman itu Yesus datang itu sangat antusias, bergairah, tidak menakutkan, bahkan kita tanggapi dengan sukacita. Ayat 11 ayat yang ke-15. Kita lihat ayat ini. Ya. Lalu malaikat yang ketujuh. Nah, saya stop dulu. Sebab sebelum ayat ini dari ayat 9 kok tidak salah saya lupa. Ada 6 malaikat yang meniup sangkakalanya. Oke, saya harus memberikan latar belakang atau background. Sangkakala itu bahasa Melayu, artinya trompet. Nah, penulisan ini itu dilatar belakangi kerajaan-kerajaan Eropa, termasuk kerajaan Romawi. Di zaman kerajaan-kerajaan dulu, ya, kalau sebuah kerajaan ada berita penting yang harus didengar oleh seluruh rakyat, termasuk jajahan kerajaan itu, maka ada petugas-petugas kerajaan, prajurit-prajurit. Ingat dulu belum ada sosial media, belum ada radio, belum ada televisi. Maka kalau ada berita penting yang rakyat seluruh kerajaan harus dengar, maka diutuslah sekian banyak prajurit khusus
yang membawa trompet. Nah, tergantung luas wilayahnya, ya, tergantung, lalu sudah ditentukan tempat-tempat yang strategis. Begitu berita itu disampaikan kepada rakyat, maka para prajurit dengan berkuda harus sampai cepat ke lokasi-lokasi yang sudah ditunjuk, yang strategis sekali. Nah, begitu prajurit ini sampai di lokasi itu, maka dia tiup trompetnya, kencang sekali. Nah, saudara, di situ kalau rakyat mendengar, ya, kalau rakyat mendengar harus kumpul, tidak boleh ada yang ketinggalan. Begitu prajurit ini sudah meniup trompetnya, meniup sangkakalanya, dan dia rasa semua rakyat sudah berkumpul di daerah itu, maka dibacakanlah maklumat atau perintah raja, berita penting untuk rakyat. Nah, penulisan kitab Wahyu ini didasarkan konsep pada zaman itu. Jadi sebelum semuanya itu terjadi, surga mengutus 7 malaikat. Malaikat pertama meniup sangkakalanya, beritanya ini. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ada masing-masing berita. Nah, kita nggak bahas 6 peniup sangkakala itu, tapi yang ke-7. Berarti yang terakhir. Setelah ini nggak ada yang ke-8, apalagi yang ke-11, nggak ada. Ini yang terakhir. Nah, saya ingin saudara menyadari, berarti berita yang terakhir ini itu merupakan konklusi. Berita yang terakhir ini merupakan sebuah tujuan dari seluruh rencana Tuhan. Kan begitu maksudnya. Nah, saudara lihat, berita terakhir dari malaikat terakhir ketika meniup trompetnya dan seluruh dunia mendengar, ini beritanya. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya, terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya. Nah, sebetulnya bukan suara nyaring ya saudara. Ini suara kalau saudara ada di stadion besar nonton sepak bola dan tim idola saudara berhasil membobol gawangnya lawan. Bayangkan apa yang terdengar di seluruh area lapangan olahraga yang hadir sekian puluh ribu. Ngerti? Jadi ketika malaikat yang ke-7 meniupkan sangkakalanya, terdengar gegap gempita, teriakan kemenangan. Wih, sudahlah seluruh isi surga berteriak, bersorak, wah, bergemuruh. Apa yang mereka dengar dari peniup trompet kerajaan surga itu? Dengar, haleluya. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya. Coba kita lihat penulisannya, dipegang oleh Tuhan kita. Nggak usah ragu-ragu, itulah Yesus. Dan Dia yang diurapinya. Maaf, jangan saudara sebut lagi dan Dia yang diurapinya itu Yesus. Bukan. Kalau Dia yang diurapinya adalah Tuhan Yesus, maka dalam penulisan tidak boleh ada kata dan. Begini, dipegang oleh Tuhan kita, yaitu Dia yang diurapinya. Betul ya? Berarti ini ada Ini yang stuck punya saya atau punya Mas Daniel ya?
Ya, Punya kali Bapa. menjadi tunggal. Dan iya, aneh. Ya, aneh. Tapi tolong diulangi tadi bahwa harusnya bukan dan tapi ya Dan itu. Kan ya tadi itu. terpotong tapi. Ya tadi Oke, terpotong. maaf. Ya, saya ulangi lagi ya. Kalau ini dua pribadi, maka nggak boleh ada. Kalau ini satu pribadi tentang Yesus saja, maka tidak boleh pakai kata dan, tapi yaitu. Saya baca. Pemerintah atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, yaitu Dia yang diurapinya. Jelas ya? Maka koma dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Betul. Kalau ini satu. Tapi ternyata ini dua. Dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Setelah Tuhan kita, Yesus, bersatu dengan Dia yang diurapinya, maka menjadi kembali satu pribadi. Inilah Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan. Oke. Saya akan ajak saudara melihat Wahyu 19. Coba lihat ini ya. Saya percaya khususnya kita orang-orang Pantekosta, orang karismatik, Wahyu 19 ayat yang ke-15. Sangat percaya bahwa Yesus itu rajanya raja-raja, Yesus itu raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Maaf, tapi masih banyak di antara kita yang belum tahu kapan, bagaimana Yesus itu menjadi raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Kita nggak pernah tahu. Dan penulisan itu hanya satu kali di Alkitab, bahwa Yesus itu raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan, yaitu di Wahyu 19 ini. Coba naik lagi sampai selesai. 19 cukup sampai di situ. Tolong naik lagi. Nah, itu dia. Ya. Oh, 16 ayat 16. Oke, tidak apa-apa. Saya baca mulai 15 ya. Saudara, ini loh satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita kapan Tuhan Yesus punya pangkat rajanya raja-raja dan Tuhannya Tuhan-Tuhan. Ternyata begini, dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Tuhan yang Maha Kuasa. Ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, the Lord of Lords, the King of Kings. Ini satu-satunya ayat. Nah, sekarang kita cari kapan ini terjadi. Wih. Nah, kita lihat ayat 6 Wahyu 19 ayat 6. Lihat judulnya. Lihat judulnya. Saya tanya dulu. Oke lah. Ya, lihat judul. Sayang, di sini gak ada judulnya. 19 Wahyu 19 ayat yang ke-6. Tolong yang sedang buka Alkitab dan ada judulnya. Apa judulnya ayat 6? Ini penting sekali. Judul ayat 6. Tolong bacakan apa judulnya. Halo Paul, Nyanyian, boleh nggak? Nyanyian Iya, atas judulnya jatuhnya apa? Babel, Pak. Nyanyian. Oh, bukan ayat 6. Bukan ayat 6 Wahyu 19. Perjamuan Nah. kawin anak domba. Perjamuan kawinan. Pak Oscar, boleh nggak saya minta ganti anak saya Filipus ini yang nuliskan ayat, karena saya sudah terbiasa dengan dia. Oke, Filipus Oke, sudah ya. jadi, Filipus sudah jadi co-host sekarang. Co-host.
Oke, silakan. nggak apa-apa ya Pak Oscar, minta maaf ya. Soalnya Kira juga ada lambat dia di Soe sekarang, Bi. Internetnya Oh di lambat. Soe, oh Akira Oscar di Soe. Nah, Oke, lihat ini. thank you Pak Filipus. Perjamuan kawin anak domba. Saudara perhatikan baik-baik. Ini luar biasa. Ayat 6 ya. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Seperti desau air bah. Seperti deru guru yang hebat katanya. Haleluya. Ini teriakan haleluya. Karena Yahweh Tuhan kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Lah ini kapan? Baru di tulisan ini Yesus Kristus itu menjadi raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pelan-pelan. Dan kepada pengantinnya itu dikaruniakan, naik lagi Phil, dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan, yang putih bersih, dalam tanda kurung. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Haleluya. Saudara, ternyata Yesus itu punya pangkat raja, segala rajanya raja-raja dan Tuhannya Tuhan-Tuhan lain-lain. Itu setelah menikah dengan gerejanya, kepala dan tubuhnya menyatu. Ini terjadi. Nah, coba lihat ayat 10. Phil tak tampilkan 10 dan 11 jadi satu. Nah, lihat ini. Nah, ini penulisan. Saudara, maaf. Akhirnya banyak di antara kita kalau membaca, lihat ini, ayat 10 selesai, begitu masuk ayat 11, topiknya beda, temanya beda, firman Tuhan. Nah, karena ada pembagian ini, maka sebagian besar kita waktu baca Alkitab, kita putus. Oh, berarti sampai 10 itulah perkawinan anak domba. Oh, mulai 11 sampai 16 itulah firman. Nah, itu jadi kacau. Tapi saya akan baca nyambung. Apa yang terjadi setelah pesta pernikahan itu selesai? Ya, ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka. Jadi ini pernikahan terjadinya di surga. Lalu aku melihat surga terbuka. Sudah selesai pesta. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api. Dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis satu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Nah, ternyata namanya ada di ayat 16 tadi, 15-16. Saya terus ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah firman Tuhan. Ini kemenangan. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Saudara, jadi rancu bukan? Dari bicara pesta kawin anak domba, lalu kok ada pasukan. Kan gak ada hubungannya antara pesta kawin anak domba dengan pasukan. Jelas? Tapi kalau kita membaca baik-baik ayat 14, pasukan itu
dan semua pasukan yang di surga mengikuti penunggang kuda putih itu. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Siapa? Fil ke ayat yang ke-8. 8 atau 9 tadi. Lihat, siapa yang memakai kain lenan halus dan putih bersih? Ya, ayat 8. Dan kepada pengantin perempuan Kristus, itulah gereja, dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Wow, ini dahsyat sekali. Berarti siapa para pasukan yang menunggang kuda putih juga bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan? Ternyata itulah gereja yang menang. Itulah kita yang akan ikut berperang di akhir zaman bersama dengan Tuhan Yesus. Saat ini dahsyat sekali. Jadi Yesus baru akan menjadi pribadi yang lengkap ketika kepala dengan tubuh sudah bersatu. Begitu kepalanya sudah bersatu dengan tubuhnya yang di dunia ini, disitulah pangkat itu muncul. Dialah Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Setelah ada persatuan. Nah, kalau kita lihat Wahyu 19 ini, dan kita kembali ke Wahyu 11 ayat 15 tadi, saya harap tidak membingungkan, ya. Ternyata di Wahyu 11 ayat 15 ada dua penyebutan. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan dia yang diurapinya. Nah, 11 ayat 15. Saudara perhatikan. Tidak ada anti Yesus. Yang ada adalah anti Kristus. Oh, setan gak berani melawan Tuhan Yesus. Sebab dia yang mengalahkan mereka waktu kebangkitannya. Seminggu lagi, 20 April, dunia akan memperingati kemenangan Yesus mutlak atas neraka, setan, dan dosa. Kebangkitannya tanggal 20 minggu depan. Saudara perhatikan. Yesus itu nggak pernah bisa dimusuhi oleh setan. Nggak mungkin. Tapi yang setan benci adalah Sang Kristus yang diurapi. Maka itu ada kata antikris. Artinya antikristus. Siapa itu? Gereja. Kita ini dimusuhi oleh si antikris karena dia nggak suka. Nah, setan berhasil membuat tubuh Kristus tercerai-berai, yang sampai hari ini Yesusnya nggak datang-datang. Tunggu sampai dipulihkannya segala sesuatu, baru Yesus datang. Nah, ayat ini saya akan gunakan. Semua kita pasti masih ingat Tuhan Yesus pernah berkata, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Padahal burung di udara punya sarang, serigala punya lubang rumahnya. Tapi anak manusia nggak ada. Nah, jangan diterjemahkan begitu miskinnya Tuhan Yesus sehingga bantal pun nggak punya. Salah. Itu nggak bicara tentang bantalnya Tuhan Yesus, nggak ada ayat begitu. Tapi bicara kepala itu masih menunggu. Kok nggak? Aku nggak bisa datang karena tubuhku tercerai-berai di dunia ini. Ini loh masalahnya, saudara. Oke, Efesus 1 ayat 22 dan 23.
Efesus 1 ayat 22 dan 23. Woi, kenapa ini Nabi ke-26 berteriak, wow, nanti tolong dijelaskan. Ya, lihat Efesus 1 22. Jadi kalau masih ada konsep yang mengerasuki pikiran saudara, Yesus akan datang dengan tubuh kemuliaan, maka dari langit sana turun Yesus dengan tubuh yang lengkap. Maaf, itu salah. Karena banyak orang salah menerjemahkan Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 1. Sebagaimana engkau melihat dia terangkat, demikianlah engkau akan melihat dia turun. Nah, kalimat itu akhirnya ada kota-kota akhir zaman, Yesus akan datang. Wih, dari langit turun. Maaf ya. Bumi ini bulat. Kalau Yesus datangnya seperti sekarang saya di Belanda, Yesus datangnya di Belanda, maka orang Amerika, orang Australia, orang Indonesia, orang Afrika Selatan nggak bisa ngelihat karena dunia ini bulat. Coba mikir itu. Kalau Yesus akan datang dengan satu pribadi, satu sosok tubuh, maka harus ada banyak Yesus di dunia ini karena bumi ini bulat. Begitu pula ada orang-orang yang nekat, bahkan sudah terjadi ratusan kali. Yesus akan datang bulan sekian, tanggal sekian, tahun sekian. Nah, setelah tahu dunia bulat, bumi bulat, maka harus ditanya, misalnya, ya, hari ini di Amerika, sekarang ini, misalnya di New York. Di New York itu sekarang jam 6, jam 9 pagi. Sekarang ini New York itu 9 pagi. Dan masih hari buat Indonesia. Datangnya di New York, di Amerika, maka Australia sudah lewat jamnya, New Zealand sudah hari yang lain lagi. Nah, kan gak cocok karena bumi ini bulat. Saya harap saudara mengerti ya. Oke, Efesus 1 saya akan bacakan ini ayat 22 dan 23. Efesus 1 22 dan 23. Ya, oke. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Ingatkan saya, karena kalimat ayat ini akan saya ulangi untuk Wahyu 19 ayat 16 tadi. Pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama. Nanti saya akan kembali. Dan segala sesuatu telah diletakkannya. Nyanya itu siapa di sini? Yahweh, Adonai, Elohim kita, itu Papa di surga. Jadi Papa di surga, begitu Tuhan Yesus sudah bersatu dengan tubuhnya, maka gereja punya otoritas bahwa di kaki Kristus telah, bukan akan, diletakkannya segala sesuatu. Itu baca mulai ayat 19. Wah, ini keren. Segala sesuatu secara de facto, secara de jure sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Tapi de facto belum. Kenapa? Karena tubuh Yesus masih tercerai-berai. Dan Yahweh Adonai Elohim telah memberikan Yesus kepada gereja sebagai kepala. Perhatikan. Jadi di surga sekarang ini yang ada cuma kepalanya Tuhan Yesus. Tubuhnya masih tercerai-berai di bumi. Saya ulangi, dan dia, Yesus, telah diberikan oleh Bapa kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Lalu ayat 23, gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah, ini terjemahnya kurang enak. Artinya begini, ayat 23, saya pakai terjemahan bebas. Saudara, Papa di surga
itu manajer hebat atas alam semesta. Kenapa saya pakai istilah manajer? Semua saudara yang jadi manajer sekarang ya di perusahaan apa saja, salah satu pengakuan bahwa manajer itu hebat bukan karena kuliahnya di mana, pengalamannya apa, gagah atau tidak gagah dan sebagainya, tidak. Salah satu penilaian bahwa manajer itu adalah hebat kalau dia bisa membuat job description, bisa mendelegasikan tugas. Job description itu menunjukkan dia manajer hebat. Jadi di dalam sistem bisnis, sistem kepemimpinan dunia tidak ada one man show, tidak ada. Yang manajer hebat itu bisa mendelegasikan, ya bisa membagi tugas. Nah, saudara perhatikan. Ternyata Bapa di surga itu membuat job desk untuk Yesus dan untuk kita sesuai Efesus 1, 22, 23. Ini job description-nya. Yesus hanya kepala, gereja hanya tubuh, selesai. Nah, Yesus tidak bisa jadi Yesus yang utuh. Maaf, saudara kenal seorang profesor, wih hebat, jenius, bahkan super jenius. Semua orang kalau bicara orang jenius itu pasti otaknya, kepalanya. Tapi mungkin ada profesor hebat masuk kelas untuk ngajar cuma kepalanya saja, lalu tubuhnya tinggal di rumah. Nggak bisa. Jadi ayat 23 Efesus 1 menyatakan Yesus memang hebat, kita tidak meragukan. Tapi ternyata tanpa tubuhnya dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Ini dia. Ini job description-nya. Kisah Rasul 3, 21. Kisah Rasul 3, 21. Siapa yang menghalangi? Ya, siapa yang membuat Yesus nggak datang? Ya, jangan lihat. Ya, ini ya. Maaf, saya lagi minum. Kristus itu harus tinggal di surga. Lihat ini. Dia harus tinggal di surga. Kita harus tanya, siapa yang mengharuskan? Sampai. Nah, kata sampai ini yang memberitahu kita ternyata dia tidak selamanya di surga. Sampai. Sampai kapan? Sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Tuhan, ya, di zaman perjanjian lama, ya, seperti firman Tuhan dengan perantaraan nabi-nabi yang kudus di zaman dahulu, di zaman perjanjian lama. Oh, itu dia sampai dipulihkannya. Nah, saudara, menurut ayat ini kedatangan Tuhan Yesus tidak ditentukan oleh jam, tanggal, tahun, hari, dan bulan. Saya ulangi, menurut Kisah Rasul 3:21, kedatangan Tuhan Yesus tidak ditentukan oleh waktu, hari, tanggal, tahun, dan bulan. Kedatangan Tuhan Yesus ditentukan oleh sebuah kondisi, yaitu sampai dipulihkannya segala sesuatu. Apa yang dipulihkan? Tubuh Kristus harus satu. Tubuh Yesus bersatu kembali. Tidak bisa tidak. Renungkan ini. Jadi yang membuat dia nggak datang-datang karena kekurangan ajaran, kegoblokan, dan ketidaktaatan kita sebagai gereja. Katolik seperti punya kapling sendiri di surga. Pentakosta punya kapling sendiri. Protestan dengan semua turunannya, karena Protestan itu banyak sekali,
punya kapling sendiri, Advent punya kapling sendiri, Baptis punya kapling sendiri, dan macam-macam lagi. Dan setan berhasil. Ini mengerikan. Saudara, kita harus lihat fakta ini. Maka itu Efesus 1 tadi ayat 22-nya enggak terjadi. De jure fakta, de jure ya. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Tapi de factonya belum. Bagaimana kaki Yesus bisa menginjak segala sesuatu? Kaki Yesus di mana? Kalau kita belajar anatomi tubuh manusia, kaki Yesus di mana? Awas, yang bilang kaki Yesus di kepala Yesus. Kalau itu namanya kepiting, saudara. Ya, kaki Yesus dari tubuhnya. Nah, ini dia. Walaupun kaki Yesus itu sekuat betisnya pemain bola, ya, saya ulangi, walaupun kaki Yesus itu sehebat betisnya pemain bola, tapi kalau tidak dipersatukan dengan tubuhnya, saya punya istilah anak sekolah minggu, nginjak kacoak saja kacoaknya nggak mati. Walaupun kakinya Yesus sekuat betisnya pemain bola, karena nggak ada tubuhnya. Ini masalahnya. Ada 3 ayat yang tadi di Wahyu 19 ayat yang ke-15. Coba lihat dulu Wahyu 19 ayat 15 tadi. Pelan-pelan ya saudara, untuk kita bisa melihat ini. Maaf kalau saya harus lari-lari ayatnya ke sana kemari, tapi saya akan berusaha pelan-pelan. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul bumi, akan memukul segala bangsa. Dari mulutnya. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-9. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-9. Oh, ayat 8, maaf, ayat 8. Pada waktu itulah si peneraka, setan yang bergerak di akhir zaman ini, baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Kita ketemu lagi kata mulut. Ya. Yang ketiga, Yesaya 11 ayat yang keempat. Yesaya 11 ayat yang keempat. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya lewat mulut, seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Saudara, gabungkan 3 ayat ini. Wahyu 19 ayat 15, pedang keluar dari mulutnya dan pedang itu akan menghakimi bumi. 2 Tesalonika 2 ayat 8, dengan nafas mulutnya Yesus mengalahkan si peneraka. Yesaya 11 ayat 4, dengan nafas mulutnya dia membunuh kejahatan. Mulut. Nah, kita sekarang belajar kembali anatomi tubuh manusia. Walaupun nafas itu keluar lewat mulut kita, maaf, tapi kalau kepala nggak nempel di badan, mau bernapas dari mana? Sebab napas itu perlu jantung, perlu paru-paru, perlu diafragma di tubuh kita ini. Saudara ngerti? Maka itu setan masih merajalela sampai hari ini
Sebab Yesus belum bisa mengeluarkan pedang dari mulutnya. Yesus belum pernah bisa bernafas, yang mana nafas itu bisa membunuh si setan itu. Gara-gara kekurang ajaran kita dan keegoisan kita. Nah, kalau sampai di sini kembali ke tema, Yesus mau datang, sudah siap? Jawabannya tergantung. Saudara di kelompok pertama, kelompok kedua, atau kelompok ketiga. Saya ada di kelompok ketiga. Sebab berita akhir zaman buat saya itu berita yang luar biasa. Berakhirnya zaman pemerintahan manusia dan diakhirinya zaman pemerintahan diakhirinya zaman pemerintahan manusia dan diakhiri zaman pemerintahan Tuhan. Istilahnya berarti akhir zaman Yesus datang itu bukan kiamat ya. Kita nggak bicara kiamat bukan urusan kita. Ini bicara Yesus datang. Ternyata kedatangan Yesus itu seperti seluruh dunia sedang membuat pemilu. Catat. Karena dunia sudah capek diperintah oleh manusia. Lihat, dalam hampir sebulan ini dunia geger gara-gara Donald Trump. Wah, saya ngikuti berita. Orang-orang dulu yang kecewa karena Kamila atau siapa itu? Ya, Kamila ya, yang saingannya Trump. Hari-hari ini mereka ngejek orang-orang yang milih Trump. Lihat itu. Lucu sekali orang-orang ini. Nah, saya mau katakan, dalam pemilu dunia yang sedang berlangsung, ini sedang kampanye sekarang. Kandidatnya cuma dua, Yesus dan setan. Awas salah pilih. Halo, Yesus dan setan ini kandidat pemilu akhir zaman. Maka itu kalau kita lihat Wahyu 11 ayat 15 tadi, harusnya kita bersyukur. Kenapa bersyukur? Sebab pemenangnya pasti Tuhan Yesus. Karena sudah ditulis di Wahyu 11 ayat 15 bahwa pemerintahan atas dunia dipegang oleh Yesus dan oleh Kristusnya, dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Nah, maaf, kelompok kedua, kelompok pertama yang masih mengagung-agungkan antikris, ngagung-agungkan aniaya, penderitaan, takut, maaf, berarti saudara sedang mempromosikan kandidat yang kedua, yaitu setan. Maka itu kalau saya diminta khotbah akhir zaman, sama sekali saya tidak akan bicara tentang yang satu. Saya harus bicara tentang Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu yang kita cari. Lihat ini. Maka itu dalam masa kampanye besar-besaran sekarang, jangan saudara-saudara pilih. Jadi kalau saudara tanya saya, jadi Pak Daniel Alexander, Yesus mau datang siap, sangat siap untuk berdiri bersama-sama, memerintah bersama Dia. Bagian terakhir saya akan bacakan beberapa ayat untuk kesiapan kita. Wahyu 1 ayat 6. Nah, coba Phil berapa terjemahan ya? Karena dalam bahasa Indonesia dan berapa bahasa Inggris ada yang kurang tepat. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Nah, ini salah. Ternyata bukan buat kita as a kingdom, kerajaan, dan menjadi imam-imam bagi Tuhan Bapaknya. Bukan. Ya, terus turun lagi, naik lagi, imam pelan-pelan, satu bangsa yang khusus. TSI-nya ayat 5. MLT. Lihat ini MLT betul nanti ayat stop. Serta menjadikan kita raja-raja dan imam-imam bagi Tuhan dan Bapaknya. Jadi bukan dibuat sebagai kerajaan, tapi ya raja-raja. Oke, TSI-nya mulai ayat 5 kalau TSI ya. Kita lihat ini. Dia pakai terjemahan raja-raja atau kerajaan. Dan dari Kristus Yesus yang selalu bisa dipercaya dalam seluruh kesaksian tentang Tuhan Bapa
Dialah yang pertama mendapat hidup yang kekal setelah kematiannya, dan dialah Raja Agung atas semua raja di dunia. Mulialah Kristus selama-lamanya, karena kasihnya yang sangat besar, sangat luar biasa bagi kita. Dia mencurahkan darahnya untuk membersihkan kita dari dosa. Dengan demikian dia sudah menjadikan kita, salah juga warga kerajaan Tuhan dan imam-imam. Bukan, kita ini raja-raja. Coba lihat VMD atau FIY, ya, kita lihat ini ayat 6, ya. Jadi dia itu buat kita jadi raja-raja loh, saudara. VMD. Sama kerajaan FIY. Coba. Menghimpun kita dalam kerajaannya. Nggak tepat juga, nggak apa-apa. Saya pakai MELT. Sekarang Wahyu 5 ayat 10. Wahyu 5 ayat 10. Dan engkau telah disembelih, telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Tuhan kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Nah, kerajaan lagi MLT, Phil. Kalau gitu MLT. Dan engkau, nah ini keren. Dan engkau telah menjadikan kami raja-raja dan imam-imam bagi Tuhan kami. Ayo baca sama-sama. Dan kita gereja dengan Yesus akan memerintah di atas bumi. Ayo, seneng gak? Jadi kalau saudara tanya, apakah Pak Daniel ready? Kalau sudah tahu, sangat siap. Bukan siap untuk mengungsi karena ketakutan, bukan siap untuk lari, enggak. Saya akan tunggu pemerintahan kerajaan surga nyata di bumi. Karena sejak pertama kali Tuhan Yesus mengajar kita berdoa. Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Nah, saya siapkan itu. Saya nggak mau ngungsi. Jadi yang masih ketakutan mau rapture pengangkatan, silakan. Saya akan tunggu di sini. Kan ini bicara perang besar di akhir zaman. Sampai hari ini prinsip perang, siapa yang menang maka akan memerintah setelah peperangan itu. Nah, saya tanya, di dalam masa perang sejak kapan sampai kapan? Maka ada yang diungsikan. Pertama orang-orang tua, 2 perempuan-perempuan, 3 anak-anak. Nah, saya tanya, setelah peperangan selesai dan ada yang menang, tolong jawab pertanyaan saya. Siapa yang berhak untuk memerintah? Yang ngungsi atau yang menang perang? Saya percaya semua ngerti jawabannya. Yang ngungsi nggak mungkin diajak memerintah, penakut kok. Ngerti saudara? Maka itu saya nggak mau pergi, saya mau tunggu. Saya ingin menyiapkan diri untuk memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Oke, Papi berhenti sampai sini, silakan mau diskusi atau apa, silakan. Oke, tadi saya bilang wow itu, ya karena kok bisa sama, ya. Haleluya, kita satu roh. Kita nggak pernah janjian tentang itu ya. Tadi bahwa Kristus itu yang dimaksud itu bukan cuma Kristus, Yesus Kristus. Ternyata kita orang Kristen juga disebut Kristus. Jadi kalau bilang orang Kristen itu adalah anti para pengikut Kristus karena kita adalah orang-orang yang diurapi. Amin. Wah, bisa sama ya, saudara ya. Itu luar biasa sekali. Oke, kita langsung untuk tanya jawab ya. Jadi kita jangan kemana-mana nanya ya. Fokus yang ini ya, saudara ya. Kita punya waktu sampai jam 10 waktu Jakarta bisa, Be? 1 jam, Be? Bisa. Oke, Sanggam, silakan. Sanggam. Ya.
Oke, terima kasih Pak. Langsung aja Pak Daniel. Eh, yang akan diajak pemerintah adalah mereka yang menang perang yang usia tentu tidak. Memang sangat rasional sekali. Yang mau saya tanya Pak, bagaimana konsep perangnya Pak bagi kita yang percaya? Realnya seperti apa? Apa mekanismenya atau apa yang kita lakukan atau bagaimana konsep perang itu sendiri sehingga kita disebut pemenang dan ada di dalam perang dan mengungsi. Demikian Pak. Ya, baik, saya jawab Pak Sanggam. Kita tidak perang melawan darah dan daging. Efesus 6 kita harus pegang. Yang kita perangi itu daging kita sendiri, hawa nafsu, ketamakan, ya percabulan dan sejenisnya. Itu yang kita harus menangkan dulu. Dan kita pasti menang karena kita mau. Itu jelas Pak Sanggam ya. Oke, yang lain. Ya, Bu Lucy, silakan. Shalom, Pak. Halo, Bu Lucy. Bapak Pastor Daniel Alexander dan Bapak. Ya, shalom. Iya, terima kasih Pak, luar biasa. Saya kan judulnya ini, apakah kita sudah siap? Gitu. Sekiranya yang belum siap, bagaimana konsekuensinya penantian di akhir zaman ini? Yang apa? Yang apa? Konsekuensinya kalau belum siap bagaimana? Iya. Oh, ya. Gini. Manusia itu paling jahat kalau tahu alternatif lalu milih. Nah, Lebih baik nggak usah tanya belum siap, lebih baik kita siapkan diri. Ngapain tanya yang belum siap? betul itu. Oh, benar ya. Itu benar ya, saudara ya. Ini ingat-ingat ya. Saudara jangan bikin opsi B. Ya. Iya, betul, jangan. Ini kan maju terus, ini forward terus. Kamu siap nggak siap? Harus siap. Jadi jangan tanya kalau nggak siap. Jadi Bu Lucy, saya nggak punya jawaban kalau nggak siap, karena saya mau siap. Benar ya, saudara. Itu ingat-ingat ya. Jadi jangan punya opsi B. Kalau Anda punya cita-cita, jangan punya opsi B. Nggak kelar, nggak nyampe nanti cita-citanya. Ya. Betul. Itu hati-hati tuh. Wah, luar biasa sekali ini. Wah, Rema ya, langsung ya. Terima kasih Bu Lucy. Langsung nih, Ibu Ros. Ini Bu Lucy ini angkatan ketiga ya, angkatan ketiga Hagios Bible College. Kalau Bu Ros ini angkatan kedua ya. Bu Ros ini angkatan kedua. Silakan. Ya, shalom Pastor Daniel. Selamat Iya, malam. Horas Baruna Baban. Ya, siap Pak. Saya mau nanya ini. Tadi Pastor Daniel bilang saya akan tunggu. Nah, di Alkitab dikatakan larilah kamu jika penganiayaan itu terjadi ya. Ada di Alkitab dituliskan. Loh, kalau Pak Daniel menunggu, Pak Daniel nanti ngambil peran seperti apa? Kan kita tidak melawan daging dan darah, tidak berperang dengan daging dan darah. Iya. Itu aja, Pastor. Makasih. Semua tulisan di Alkitab itu hampir hanya kiasan dan rohani. Jadi bukan hurufiah. Yang Ibu Ros baca itu di kitab Wahyu. Tentang akan dibawa dengan 2 sayap burung nasar ke padang gurun. Nah, kalau kita pakai yang jasmani, bentuknya seperti apa sayap Raja Wali? Terus padang gurunnya di mana? Jadi bukan. Padang gurun itu bicara soal kesulitan hidup, penderitaan hidup. Justru yang lari ke padang gurun itu akan mengalami kesulitan. Nah, sayap burung Raja Wali itu yang banyak percaya itu kuasa Roh Kudus. Jadi harus baca hati-hati. Justru kalau kita dibawa lari ke padang gurun itu lebih celaka loh. Nggak ada makanan, nggak ada apa-apa di situ. Maka itu saya maunya tunggu. Gitu. Tapi kalau ada yang mau percaya ke padang gurun nggak apa-apa ya, tunggu aja. Saya pun nggak akan melarang kalau ada yang mau pergi ke padang gurun, pergilah. Tapi karena saya tahu ada yang tidak pergi dan mau nunggu, ya saya nunggu. Begitu Ibu Ros. Jadi saya nggak punya jawaban. Bagaimana yang lari ke padang gurun? Saya juga tidak tahu. Ya, kita Ya, belum terima pernah kasih. Iya, sama-sama. di komunitas kita belum pernah bahas kalau lari di padang gurun itu apa yang terjadi. Kita belum pernah bahas ini. Ya. Dalam ya, nanti mungkin kita kapan-kapan ada waktu kita bahas lagi ya, yang lanjutan lagi.
Karena ini memang selama beberapa bulan kita cerita terus tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan, tentang antikristus. Tadi ada satu yang unik, bahwa ini seperti pemilu ya. Mungkin sekarang saya akan lebih banyak propaganda atau kita mempropaganda. Kampanye kan. Iya, kampanye, ayo. Yesus Kristus, karena itu benar-benar seperti pemilu ya. Nanti di akhir zaman, di masa-masa ini, Anda sedang mengkampanye. Sekarang ini kan terjadi nih kampanye nih, ya kan? Dan itu terang-terangan di pinggir jalan, dua-duanya kampanye, ya kan? Antara orang yang penginjilan dan orang yang memberitakan Islam itu lagi kampanye di pinggir jalan dua-duanya. Ngeri sekali ya. Tapi oke, kita lanjutkan lagi. Dokter Edison, silakan. Shalom semua, terima kasih. Saya menanyakan soal timing aja nih, waktu yang antikrisnya berkuasa itu kapan, Pak? Jadi yang 3,5 tahun itu. Iya, saudara, papa kita itu sangat pinter. Manusia ini ada kurang ajarnya. Misalnya ya Pak Ikon, Tuhan berkata 2026. Pasti kita berkata, tunggu aja nih Desember 2025 baru siap-siap. Ngerti nggak maksudnya? Maka itu di kitab Wahyu itu tidak kronologis. Jadi nggak ada urutan-urutan waktu, nggak ada. Sengaja papa buat acak supaya kita itu siap-siap sampai hari ini untuk berjaga-jaga. Jadi dokter, nggak ada yang tahu kapan mulainya 3,5 tahun itu misteri. Ya, sama dengan contoh gini, kalau Tuhan beritahu kita, Daniel, kamu akan meninggal, misalnya tanggal 1 September 2027, misalnya, wah, pasti saya akan berdosa terus. Tunggu 31 Agustus saya baru bertobat, karena 1 September saya mati. Jelas ya, jadi waktunya kita nggak tahu. Oke. Dan apakah benar-benar 3,5 tahun Masehi itu 3,5 tahun? Nah itu dia. Kan masalahnya kan. Wah ini kita masih panjang ya, ya. Ini dokter Icon ini dokter bedah ini Pak Papi. Radio. Oh ya. Intervensi dulu. Oke. Terima kasih dokter Icon. Cecep, Pak Cecep silakan. Baik, langsung saja saya mau tanyakan. Saya tadi mau nangkap begini yang dari Bang Sangka menanyakan tadi tentang perang itu. Dan saya berpikir bahwa perang itu dimulai dari sekarang. Saat ini sudah mulai perang kita, karena kan kita tidak betul sekali. Nah, itu yang saya pikirkan, Pastor Daniel. Betul, setuju Pak Cecep. Ya. Bahkan tiap hari loh, kita merangi hawa nafsu kita ini tiap hari. Ya, betul. Saya hanya ingin memastikan bahwa yang saya pahami ini tidak salah, sesuai dengan penjelasan Pak Daniel. Itu saja Pak. Makasih atas penjelasannya, luar biasa Pak. Ya, kita kan melawan darah dan daging, Efesus 6 kan, udah jelas tadi di awal tadi kan. Apakah perang melawan antikristus itu benar-benar perang bunuh-bunuhan begitu kan? Iya. Jadi sebenarnya masih panjang ya, kita pelajaran tentang antikristus, akhir zaman, dan second coming ini itu panjang sekali sebetulnya satu-satu ya. Cuma yang prinsip itu tadi ya, Anda harus siap, dah siap, Anda kudu siap. Dan sebetulnya mempersiapkannya itu kan tadi kan, ada tadi pakaian lenan putih tadi. Nah ini saya nanya dulu tadi, B. Lalu secara putus gimana? Ya, sekarang ini secara ringkas, B. Poin-poin untuk kita mempersiapkan diri apa, B? Ya. Karena kita ini akan jelas memerintah bersama Tuhan Yesus di dunia. Maka kita harus punya mental untuk jadi pemimpin, jadi raja-raja yang selalu memikirkan kesejahteraan orang lain. Karena itu yang ada di hati Yesus. Lihat aja Hagios selalu menekankan Matius 25 ayat 40. Beri
Layani saudara-saudaraku yang paling hina itu. Nah ternyata waktu kita melayani yang terhina itu persiapan kita, latihan kita untuk memimpin, untuk memerintah bersama Yesus. Persiapan akhir zaman ini, wih, luar biasa. Bukan doa puasa berhari-hari, doa pagi 7 jam, doa siang 2 jam, doa sore 4 jam, doa malam 8 jam. Kapan kerjanya? Ya, jadi bersiap-siaplah jadi raja damai dari sekarang ini. Suka mendamaikan orang, nggak bisa lihat orang susah. Ayo kita jadi berkat, begitu. Wah, ciamik tenan, ciamik tenan. Haleluya. Aduh, saudara jangan doling-dolingan, doling-doling, pegangan tangan, akhirnya basah semua nanti ya. Doling-doling. Saudara, aduh luar biasa. Lanjut Pak Barnabas, silakan. Serem kali. Pak Barnabas, ya silakan. Selamat malam Indonesia. Selamat malam Pak Barnabas. Loh, Oke, selamat malam. Ya silakan. banyak orang yang sulit mengerti Tuhan Yesus tidak tahu kapan dia datang, hanya Bapa. Tadi Koden katakan bukan Tuhan Yesus tidak bisa beli bantal. Saya tertawa itu. Tetapi mana yang tepat Koden? Injil belum diberitakan ke seluruh dunia atau bersatunya tubuh Kristus baru Tuhan Yesus datang. Itu jadi yang tahu adalah gereja, bukan Tuhan Yesus. Kapan hal itu terjadi? Itu Koden. Bacakan Matius 24 ayat 14. Jadi tubuh Kristus harus bersatu dan Injil kerajaan diberitakan ke seluruh dunia. Matius 24 ayat 14. Jelas sekali firman ini, ya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. TSI-nya, Phil, TSI-nya. Kabar baik tentang bagaimana Tuhan mendirikan kerajaannya. Nah ini kan pemilu. Ini pemerintahan Yesus. Ya, saya baca. Kabar baik tentang bagaimana Tuhan mendirikan kerajaannya akan diberitakan ke seluruh dunia. Supaya orang-orang dari semua suku bangsa mendapat kesempatan untuk percaya kepada berita keselamatan itu. Kemudian barulah zaman ini akan berakhir. Jelas ya? Maka itu Hagios di Belanda setiap Sabtu keberapa itu beritakan Injil di jalanan. Ya, untuk Indonesia agak sulit, tapi di Belanda boleh. Jadi itu Pak Barnabas, dua-dua tubuh Kristus bersatu, Injil kerajaan diberitakan. Oke, baru Yesus datang. Terima kasih. Makasih, sama-sama. Memang harus diakui kita memberitakan Injil keputusan kita. Kita memberi makan, kita putusin. Kalau bersatu itu keputusan bareng-bareng nih masalahnya. Bi. Amin. Itu yang saya repot itu, Bi, Bapak Belur. Bi. Iya, susah, betul. Aduh, udah. Valentino, ini kok videonya nggak bisa nyala ya Valentino, yang nggak ada videonya ya. Nggak apa-apa deh, Valentino silakan. Valentino. Selamat malam, bisakah saya bertanya di chat saja? Ya, boleh. Loh. Nggak apa-apa, langsung aja. Silakan Valentino. Loh, bertanya. Nggak apa-apa, langsung aja. Nggak apa-apa. Chat yang mana? Jadi, mengenai intercesi orang kudus dari Efesus 6 ayat 18 itu saya menanyakan jika intercesi orang kudus itu sesuatu yang tidak apa-apa atau hal yang harus diprihatinkan kok. Maksudnya intercesi itu apa? Intercesi orang kudus seperti dari sakramen gereja sebelah kok. Maaf, kurang jelas. Intercesi orang kudus.
seperti dijelaskan intercesi, saya juga nggak masuk nih. Intercesi orang kudus yang dimaksud, ini kayaknya ada paham doktrin tertentu ya, nggak apa-apa Oh, ditanyakan. konsep Katolik. Oh, itu konsep Katolik, ada yang nulis itu. Ya, bagaimana maksudnya? Seperti yang saya Apa pernah gereja baca begitu saja, maksudmu? soalnya pernah saya baca di Efesus 6 ayat 18. Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Oh, oke. Ya, jadi gini, sebetulnya ini nggak masuk konteks pembahasan kita. Tapi saya mau bacakan. Orang kudus itu bukan orang yang sudah mati. Tapi orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus dan masih hidup, itu orang kudus. Ya, jadi ini bukan dari paham Katolik, Pak Valentino. Ya, yang ayat ini. Kalau dari Katolik memang bisa berdoa untuk santo ini dan semuanya itu. Bahkan beberapa hari yang lalu saya mengikuti misa pemakaman Uskup Agung Kupang, ya, Romo Peter Turang. Lalu ada doa, doakan kami Romo Peter Turang. Nah, itu kepercayaan Katolik. Tapi kalau kita enggak, sebab yang sudah meninggal tidak ada hubungan dengan kita. Jadi maaf, nggak ada hubungan dengan topik kita ya. Oke. Oh, intercession yang dimaksud intercessor ya, kita berdoa. Iya, menjadi doa syafaat untuk orang yang sudah meninggal. Para santo dan santa. Iya, iya. Oke. Kebetulan teologi kita tidak percaya untuk doa santo. Yang orang kudus itu ya kita yang orang yang sudah dikuduskan. Setuju, Pak B. Ya, Monang, silakan. Selamat malam Pak Daniel dan Pak Paul dan Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Saya mau bertanya mengenai pohon zaitun asli yaitu Israel. Bagaimana pandangan Pak Daniel? Apakah pada saatnya nanti orang-orang yang dipersiapkan itu juga termasuk orang Israel atau seperti apa? Apakah gereja itu termasuk orang Israel secara fisik atau secara rohani? Bagaimana pandangannya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Buka dulu Galatia 3 ayat 29. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kita adalah milik Kristus, maka kita juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Tuhan. Jadi Pak Marpaung, kita yang sudah jadi milik Yesus itu zaitun rohani, zaitun hutan yang dicangkokkan ke zaitun asli. Roma 11 ayat 26. Jadi hati Papa untuk Israel asli masih berkobar-kobar sampai hari ini untuk menyayangi dia. Oh maaf, berarti ayat 25 dulu. Iya betul, maaf, ayat 26. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub, keturunan Israel. Bagaimana caranya? Ayat 25. Jadi seluruh Israel pasti akan diselamatkan karena ada janji. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, jangan sombong. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, keras kepala, sampai, nah kata kuncinya itu sampai ini Pak Marpaung, jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Saya lupa ya, ada sebuah doktrin Israel itu nggak akan diselamatkan. Saya lupa doktrin apa itu namanya. Oke, maaf, nggak usah dibahas. Teologi, Pak B. Apa namanya? Replacement teologi. Nah, replacement teologi. Maaf, saya nggak percaya itu. Karena bagaimanapun Tuhan mau menyelamatkan mereka. Ayat 27.
Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Jadi Papa itu masih mau menunggu mereka bertobat. Ayat 28. Ayat 28, Phil. Nah, mengenai Injil, Israel itu seterunya Tuhan. Wih, ngeri. Oleh karena kita. Nah, jadi kita kesangkut paut loh Pak Marpau. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Tuhan oleh karena nenek moyang. Lalu disimpulkan ayat 29. Sebab Tuhan tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Jadi menunggu jumlah yang penuh dari zaitun-zaitun liar untuk dicangkokkan ke zaitun asli. Begitu jumlah zaitun liar sudah lengkap, maka keselamatan untuk Israel pasti datang. Itu Pak Marpau. Lanjut. Pi, mau nanya Pi, ini tadi saya nggak berani nanya. Tapi ini saya mau nanya nih ya, takut beda. Jadi dua pohon zaitun itu orang Israel dengan orang Kristen dong Pi? Iya. Berarti kalau bilang dua saksi Allah yang di Wahyu 11 itu, menurut Papi juga sama. Mereka adalah dua pohon zaitun di hadapan Allah, kan begitu? Iya. Kan? Nah, maaf. Untuk itu Papi nggak mengerti, karena ada juga tambahan dua saksi Allah itu Elia dan Musa. Elia dan Musa ya. Ada yang bilang Elia Musa, ada yang bilang Musa Henok, ada yang bilang Elia dan Henok. Nah, makanya jadi membingungkan. Udah lebih baik ya sudah kita percaya ada dua pohon zaitun. Dah itu. Ya bisa juga. Kalau kita mau masukkan pohon zaitun asli Israel dan pohon zaitun hutan liar itu kita, ya baik. Setelah kita sama-sama diselamatkan di hadapan Tuhan, maka kita bisa jadi dua saksi Tuhan di dunia ini. Oke. Iya. Luar biasa. Ini ada Valentino lagi ya, Valentino. Silakan Valentino. Wah seru ya. Sorry banyak tanya ya kok. Boleh. Saya pernah bicara dengan teman yang non Kristen, dan yang dia pertanyakan secara apologetika terhadap Alkitab itu di Markus 10 ayat 18. Dia mempertanyakan keilahian Yesus. Jawab Yesus di Markus 10 ayat 8. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Nah, bisa bantuan penjelasannya apa? Maaf Valentino, karena waktu ya, kita lagi diskusi tentang kedatangan Tuhan Yesus. Jadi maaf, nggak bisa jawab yang lain ya. Nanti. Nah, itu nanti aja buat minggu depan, nggak apa-apa Valentino. Ini kita buat hari ini kita cerita tentang fokus kedatangan Tuhan Yesus. Ya, apakah kita siap atau tidak? Tadi sudah dikatakan tadi ya, perbuatan baik orang kudus, memberitakan Injil, kita berdiakonia, tadi ya bersatu itu tadi yang terakhir itu bersatu itu yang agak runyam itu ya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada lagi, ini Papi juga mesti persiapan ya dalam 1,5 jam ini ya. Iya. Kalau nggak ada lagi, luar biasa saudara untuk pelayanan Pastor Daniel Alexander malam ini. Terima kasih buat pertanyaan-pertanyaannya makin tajam dan saya makin berani untuk ini ya. Kita ternyata ada di dalam arah yang sama. Amin. Luar biasa dan memang hari-hari ini gereja terlena dengan rapture. Persiapan ini, persiapan itu, sementara yang harusnya kita siapkan 3 hal tadi itu kita diabaikan oleh gereja ya. Memberitakan Injil, berdiakonia dan bersatu. Saudara ya, yang bersatu ini yang Hagios ini lagi udah kita serahkan sama Tuhan saja. Kita pokoknya tetap rendah hati, kita tetap mencoba untuk asertif dengan semua pro dan kontranya ya. Terima kasih buat Pastor Daniel Alexander buat malam ini, saudara. Kita akan terus berdoa untuk kita semua dan komunitas ini supaya kita tetap on track. Dan Pastor Daniel Alexander ini adalah senior pastor komunitas kita. Ya,
apa namanya, kalau di Indonesia kita kopdar, kita selalu dengan Pastor Daniel Alexander ya. Oke, terima kasih Papi. Ini kita Sama-sama, Tuhan berkati. Terima kasih Papi dan teman-teman Ya. yang